Lovenox, or the story of a small syringe that has come a long way in 30 years. The molecule that allowed this adventure is heparin. Its full name. We will continue to call it heparin. It was discovered a little over 100 years ago, as it was found in liver cells. Hepa in Greek, it was called heparin. This molecule has the ability to prevent the formation of blood clots. In the 1970s, research and development teams isolated a fraction of heparin with anticoagulant activity, but lower hemorrhagic risk than unfractionated heparin. They call it enoxaparin. It is one of the first low molecular weight heparins developed in the early 1980s. It is as effective as unfractionated heparin, but better tolerated and easier to administer. A daily injection of enoxaparin prevents thrombosis. This enoxaparin is the active substance in Lovenox. It is necessary to manufacture it on a large scale in complete safety. Here, the skills and know-how of Sanofi come into play. In the Ploemel plant, heparin is extracted from animal intestinal mucus and purified after a viral inactivation phase. It is then shipped to Singapore, where, after depolymerization, it becomes enoxaparin, the active substance in Lovenox. It is now time to prepare the packaging. A delicate pharmaceutical operation performed on 3 sites: Le Trait in Normandy, Maison-Alfort in the Val-de-Marne, and Schanik in Hungary. This syringe is also an asset of Lovenox, thanks to its automatic safety system, which reduces the risk of accidental punctures. After being packaged, Lovenox is ready to be distributed in hospitals and pharmacies around the world. It takes almost 10 months of preparation to produce a syringe. And syringes, Sanofi produces 2 million of them a day. In 30 years, Lovenox has had an extraordinary adventure, an industrial adventure, because on production lines, techniques have been modernized, and they now borrow advanced technologies from many fields. Nuclear power for decontamination, robotics of automakers for automated manipulations, and 3D for the control of the integrity of syringes. A medical adventure too. Since its marketing authorization in 1987, Sanofi has produced more than 7 billion syringes, distributed on 5 continents in more than 100 countries, under the supervision of international health authorities. And a human adventure. Lovenox is the result of the work of thousands of collaborators, scientists, manufacturers, medical representatives, and many other professionals working on this product daily. They all built the quality of Lovenox and the expertise of Sanofi. Finally, Lovenox is the most referenced low molecular weight heparin, cited in 18,000 scientific publications. With more than 30 years of extensive clinical experience, Lovenox continues to provide health professionals with therapeutic solutions. More than 670 million patients have been treated worldwide, and it is thanks to them and to you that Lovenox will live a long time. Mari kita masuk ke acara simposium kedua dengan topik Acute Coronary Syndrome. Simposium ini akan dipimpin oleh moderator Dr. Iwayan Sutarmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dengan 3 pembicara yaitu Dr. Igustin Ngurah Putra Gunadi, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan. Dilanjutkan oleh Dr. Made Satria Yuda Dewangga, M-Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan pembicara terakhir yaitu Dr. Hendy Wirawan, M-Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Mari kita lanjutkan dengan simposium 2 yang akan dipimpin oleh Dr. Iwayan Sutarmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan. Beliau lahir di Denpasar 16 Januari 1957, lulus dari pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Udayana tahun 1984. Dilanjutkan dengan spesialis jantung di Universitas Airlangga tahun 1997. Dan saat ini beliau menjabat sebagai staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular RSU Tabanan.
Baik, untuk selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator, kepada Dr. Iwayan Sutarmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Selamat siang, sejawat sekalian, Bapak dan Ibu. Ya, siang ini kita akan lanjutkan acara backup di sesi kedua, ya, di simposium kedua, dengan mengambil topik ini adalah acute coronary syndrome. Sebagai pembicara pertama adalah Dr. IGN Putra Gunadi, SPJPK, VH FISC. Jadi saya bacakan kurikulum vitae beliau, ya. Beliau pendidikan dokter umumnya di Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran, selesai tahun 1983. Kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis jantung di FKUI, selesai tahun 1994. Kemudian menjalani pelatihan diagnostik invasif di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di tahun 2002. Sekarang beliau sebagai konsultan kardiologi intervensi, ya, sampai tahun 2006. Jabatan beliau pernah sebagai kepala Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler di Rumah Sakit Sanglah sampai 2017. Kemudian staf pengajar di Departemen atau KSM Jantung Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah dari tahun 94 sampai Juni 2020. Beliau melakukan beberapa riset, ya. Nah, untuk itu kami persilahkan Dr. Putra Gunadi untuk bisa memulai presentasinya dengan judul Diagnosis and Initial Management of ACS in Limited Resources Hospital. Silakan untuk Dr. Gunadi. Ya, terima kasih Dr. Sutarmawan, sahabat saya, dan selamat pagi pada para peserta backup yang saya hormati dan sekaligus cintai. Jadi pada pagi hari yang indah ini, ya, kita sekarang akan membahas mengenai bagaimana memanage atau menata laksanai kasus-kasus ACS di rumah sakit yang peralatannya atau resources-nya atau sumber dayanya yang terbatas. Nah, kita mengenal istilah urban dan rural, ya, hospital. Tapi rupanya ini sudah tidak valid atau tidak efektif lagi, karena sekarang ini ada rumah sakit yang di desa tapi peralatannya cukup lengkap. Jadi tidak ada istilah rumah sakit di desa, rumah sakit di kota. Tapi yang penting sumber daya memadai enggak, perlengkapannya memadai enggak. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari penyakit kardiovaskuler, bahwa semakin lanjut usia semakin tinggi kasusnya, ya, sehingga dengan harapan hidup yang meningkat, jadi penyakit jantung terutama koroner juga akan mengikuti, ya. Dan kita lihat di daerah urban, ya, daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada di pedesaan. Nah, kalau kita perhatikan grafik ini, ya, jadi kita lihat bahwa di daerah yang terpencil itu kasusnya memang tinggi sekali. Contoh di daerah Nusa Tenggara Timur, ya, itu kasusnya paling tinggi. Tetapi kasus yang tinggi itu sebagian besar kasus yang dengan simptom coronary heart disease
Nah, kasus yang terdiagnosis oleh dokter itu relatif masih kecil sekali. Makanya mungkin itu kaitannya daerah rural dan urban ya. Nah, pada tabel ini juga kita lihat bahwa di daerah urban itu kasusnya yang terdiagnosis oleh dokter itu jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah rural. Nah, kita kalau melihat situasi pada rumah sakit yang sarananya atau infrastrukturnya terbatas, nah itu tentunya ada kaitannya dengan penegakan diagnosis, sumber daya manusia, terus sistem monitoring, dan terpenting lagi adalah akses untuk reparkulasisasi. Nah, tentunya rumah sakit yang kecil relatif ya, itu pasti sumber dayanya terbatas dan finansial juga mungkin terbatas, sehingga dia akan mempengaruhi outcome yang tidak sebaik rumah sakit yang peralatannya lengkap. Demikian juga kaitannya dengan penerapan guideline yang kita pakai ya di dunia ya, sehingga terjadi deviasi dari penata laksanaan pasien ya, memanage pasien terutama pada akut fase. Nah, sehingga ini akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Nah, angina itu sebetulnya kita bisa diagnosis ya, bukan hanya ya, mungkin prosentasenya bisa dibilang 60-70% bisa dari anamnesis yang baik ya. Jadi kalau misalnya ada pasien laki-laki gitu usia 40 tahun ke atas, kemudian datang dengan typical chest pain ya, apalagi dengan faktor risiko yang banyak untuk koroner. Nah, ini kita harus curiga suatu angina. Jadi dengan anamnesis yang baik itu mungkin 70% kita sudah mengarah ke arah ini suatu angina. Nah, kemudian dengan bantuan mungkin dengan peralatan yang ada di rumah sakit yang sarananya terbatas yaitu ECG. Nah, dengan melakukan perekaman itu kita sudah bisa menentukan ini suatu ACS terutama STEMI atau bukan. Nah, kalau punya sarana untuk pemeriksaan enzim ya kita lebih lengkap lagi bisa menentukan apakah ini unstable, non-STEMI ACS atau STEMI. Nah, ini yang penting sekali dengan peralatan yang terbatas bisa rule out non-STEMI ACS dan STEMI. Nah, ini menunjukkan bagaimana di dalam pembuluh darah terjadi suatu proses koagulasi yang menyebabkan terjadinya trombosis ya. Kalau dia total itu terjadi persisten ST elevasi ya kalau ECG-nya. Dan kalau dia parsial, ini biasanya pada ACS yang non-STEMI. Nah, tujuan kita sebetulnya dalam penata laksanaan STEMI ini adalah bagaimana kita sedapat mungkin mengurangi ischemic time, ya. Nah, kita ketahui bahwa ischemic time, jadi lamanya otot jantung mengalami iskemik itu sangat ditentukan oleh, bukan sangat ditentukan ya salah, beberapa hal yang bisa menentukan seperti pasien sendiri, kemudian sistem, kemudian dari penata laksanaan yang rumah sakit yang menerima pertama kali ya. Nah, di sini peranan dari rumah sakit yang peralatannya tidak lengkap yaitu mengedukasi masyarakat sekitar untuk mengetahui apa tanda-tanda dari serangan jantung. Nah, sehingga
delay oleh pasien bisa dikurangi. Kemudian kalau dia datang ke rumah sakit yang tidak mempunyai alat atau lab untuk melakukan PCI, nah ini pasien tadi begitu gampangnya kita bisa mendiagnosis STEMI. Kalau dia kurang dari 120 jam sebaiknya segera ditransfer ya. Nah kalau di atas jarak rumah sakit yang tadi saya sebutkan ke center PCI itu melebihi 2 jam, sebaiknya memang dilakukan fibrinolisis dulu. Nah kecuali kalau pasien sudah datang ke center PCI ya segera dilakukan primary PCI. Nah pada center-center yang peralatannya relatif kurang itu ya, jadi bisa melakukan initial terapi ya dan assessment awal itu ya. Jadi assessment awal itu dilakukan dengan baik untuk menegakkan diagnosis. Nah mungkin di sini juga bisa mulai mencoba kalau diagnosisnya sudah mengarah ke suatu ACS, apalagi STEMI, sudah mulai mengaktifkan atau menghubungi center yang mempunyai sarana untuk melakukan PCI ya. Nah, di sini mungkin hambatannya center yang kurang, yang terbatas itu tidak mempunyai cath lab ya, dan kemudian mungkin juga tidak semua center mempunyai sarana untuk memeriksa troponin ya. Nah, berikutnya dari rekaman ECG itu bisa dia STEMI. Nah, ini tentunya segera harus direfusi kalau mungkin kan dilakukan primary PCI. Nah, saya kira tidak semua center mempunyai peralatan primary untuk cath lab untuk melakukan primary PCI. Dan berikutnya, kalau memang dia suatu ACS non-STEMI yang high risk, nah ini di samping menambahkan terapi tambahan gitu, adjunctive terapi, saya kira ini sebaiknya ditransfer ke center yang mempunyai sarana untuk melakukan PCI, karena pasien-pasien ini risikonya sangat tinggi ya kalau peralatannya tidak lengkap, dan ini memerlukan biasa melakukan tindakan early PCI. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada center yang sumber dayanya atau rumah sakit yang sumber dayanya relatif ya tidak lengkap. Nah, di sini kita bisa sampaikan mungkin bisa lakukan assessment awal, kemudian initial terapi ya, dan melakukan kalau memang sudah menduga ini suatu STEMI ya, walaupun tidak mempunyai sarana untuk periksa enzim dari anamnesis yang baik, kemudian ECG sudah menunjukkan tanda elevasi, ini segera mengaktifkan ya, walaupun tidak punya sarana cath lab, jadi segera berkoordinasi mengaktifkan hubungan dengan center yang lebih lengkap, sehingga center yang mempunyai sarana PCI bisa menyiapkan sambil menunggu pasiennya dikirim ke center yang lebih lengkap itu, dan bila perlu mungkin bisa dikirim ECG-nya lewat WA sehingga lebih meyakinkan sejawat di center yang lebih lengkap untuk melakukan tindakan yang perlu dilakukan. Nah, demikian juga yang bisa dilakukan adalah menstratifikasi ya, apakah ada STEMI, kemudian non-STEMI atau low risk ACS ya, dan bisa dilakukan terapi tambahan. Nah, sedikit mengenai antikoagulan ya. Jadi pada pasien-pasien ACS itu biasanya adjunctive treatmentnya itu kita salah satu memakai heparin ya. Di sini ada
unfractionated heparin, ada low molecular weight heparin. Nah, di sini kita lihat dari evidence base yang ada bahwa antikoagulan itu memang disarankan pada pasien-pasien yang mengalami ACS sambil menunggu dilakukan revaskularisasi ya. Dan ini biasanya kita berikan dalam waktu bisa sampai 8 hari. Dan ini evidence base-nya adalah 1A. Kemudian pilihannya adalah di sini enoxaparin ya. Dan evidence base-nya level of evidence-nya 1A ya. Dan ada yang lain bisa pakai UFH itu 1B dan ada yang lainnya fondaparinux itu kelas 2A B ya. Nah, untuk tindakan PCI itu juga kita memerlukan antikoagulan ya. Nah, di sini juga disarankan memakai enoxaparin dan ini evidence-nya kelas 1B ya. Dan fondaparinux tidak disarankan. Nah, ini mengenai dosis ya. Saya kira tidak perlu dihafal, dicatat. Nanti kalau perlu dilihat lagi catatannya. Nah, yang penting diingat bahwa di sini ada aturan ya bahwa berdasarkan usia dan berdasarkan fungsi ginjal. Nah, kalau usia di bawah 75 itu beda cara pemberian dengan usia yang sudah atau sama dengan 75. Demikian juga pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal ya. Nah, enoxaparin nah itu didukung oleh beberapa studi-studi besar ya. Dan ini saya ambil salah satu studi besar yang dilakukan enoxaparin dan membandingkan dengan UFH, yaitu studi besar yang membandingkan efikasi antara enoxaparin dan UFH pada pasien-pasien yang dilakukan trombolisis ya. Nah, ternyata ini populasi yang dipakai relatif cukup besar ya, hampir 20.000 lebih ya. Nah, hasilnya ya, bahwa di sini terjadi superioritas dari enoxaparin dalam angka kematian ya dan non-fatal reinfarct ya. Begitu juga non-fatal intracranial hemorrhagic. Tetapi perlu diperhatikan juga di sini ternyata enoxaparin itu mempunyai major bleeding yang lebih besar dibandingkan dengan UFH ya. Dan walaupun intracranial hemorrhagicnya tidak berbeda signifikan. Nah, ini grafik yang lebih menekankan bahwa primary endpoint death or non-fatal re-myocardial infarct selama 30 hari itu enoxaparin lebih superior dan sangat signifikan secara statistik. Demikian juga ada main secondary endpoint death dan non-fatal re-myocardial infarct dalam 30 hari juga enoxaparin lebih superior dibandingkan UFH. Dan untuk jangka panjang ya, ini juga enoxaparin menunjukkan superioritasnya dan secara statistik bermakna pada kasus non-fatal myocardial infarct ya. Nah, sebagai kesimpulan ya, memang logis sekali ya kalau resources dan mungkin finansial suatu rumah sakit itu relatif terbatas. Nah, tentunya pasti
tidak bisa melakukan sesuai dengan melakukan tindakan ya sesuai dengan guideline yang ada ya. Dan seperti apa yang kita lihat tadi bahwa penting sekali untuk mengurangi ischemic time. Jadi waktu lamanya otot jantung mengalami iskemik. Karena kalau otot jantung mengalami iskemik yang lama, nah itu cenderung akan terjadi komplikasi yang sangat berbahaya. Yang paling kita khawatirkan adalah sudden death karena aritmia ya. Jadi pasien-pasien ACS yang dengan risiko tinggi, jadi segera ditransfer ke fasilitas yang lebih lengkap ya. Nah, tentunya di sini selalu dibutuhkan koordinasi yang baik ya. Baik itu fasilitas primer, sekunder atau tersier. Nah, untuk rumah sakit ya yang fasilitasnya relatif ya terbatas ya. Nah, mungkin bisa mencegah atau mengurangi ischemic time itu dengan selalu melakukan edukasi, sosialisasi pada masyarakat sekitar, terutama untuk mengenal bagaimana tanda-tanda serangan jantung ya. Nah, sehingga kalau mereka merasakan keluhan itu tidak lagi ya dikerok itu misalnya atau dipijit-pijit dulu gitu ya. Nah, sehingga dia segera ke rumah sakit terdekat ya, dan rumah sakit terdekat melakukan asesmen awal, segera memutuskan apakah ini ACS atau bukan. Kalau dia ACS, apalagi STEMI, segera kontak rumah sakit yang terdekat, ya, yang mempunyai sarana untuk dilakukan tindakan reperfusi secara invasif. Nah, sehingga ini akan mengurangi kemungkinan komplikasi yang sangat berbahaya, ya, terutama aritmia yang paling sering menyebabkan sudden death. Saya kira karena waktu ya, saya sih kepingin lama lebih bicara, tapi pembicara berikutnya sudah tidak sabar sepertinya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih Dr. IGN Putra Gunardi, SPJP, atas presentasinya yang sangat lengkap, ya. Apa-apa yang harus dilakukan, ya. Disebutkan bahwa pengenalan awal itu adalah yang paling penting, ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Gunardi. Untuk selanjutnya, pembicara selanjutnya, ya, ini saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Dr. Made Satria Yuda Dewangga, MBiomed SPJP VH. Beliau menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di tahun 2010. Ya. Kemudian melanjutkan kardiologis di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dan selesai tahun 2016. Organisasi yang diikuti itu di tingkat nasional itu di Indonesian Heart Association, ya, sebagai anggota Cardiovascular Emergency Committee. Kemudian juga di tingkat nasional sebagai member of Working Group of Pulmonary Hypertension. Kemudian di Indonesian Heart Association Bali Branch sebagai koordinator daripada Working Group of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease.
pengalaman kerja sebagai staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, Divisi Penyakit Jantung Kongenital. Kemudian beliau sebagai koordinator penelitian Departemen Kardiologi dan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau juga bekerja selain di Rumah Sakit Sanglah, juga bekerja di Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana Denpasar. Untuk selanjutnya kami persilahkan Dr. Satria bisa memulai presentasinya. Terima kasih. Tes, sudah terdengar ya? Baik. Oke, selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dok pada Dr. Sutarmawan selaku moderator nih, guru saya juga ya di Departemen KSM Kedokteran Vaskuler, beliau di Tabanan. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul Optimal DAPT for Asian Patient, Measuring Bleeding versus Thrombosis Risk. Terima kasih sebelumnya kepada panitia dan pihak sponsorship sudah mempercayakan untuk saya untuk membawakan materi tentang ini, tentang DAPT pada Asian Patient. Dan ini sejujurnya merupakan materi yang cukup menantang ya. Tapi saya akan coba membawakan dengan optimal ya. Baik. Oke, jadi sebagai pembukaan, kita tahu bahwa yang namanya ACS, kita selalu memberikan obat dual antiplatelet. Ya. Ini sebuah ilustrasi, jadi ceritanya kayak seperti alien versus predator. Jadi kalau siapapun yang menang, itu kita yang kalah ya. Kalau bleedingnya yang menang, otomatis akan terjadi reaksi transfusi misalnya, kemudian suatu titik bisa terjadi penurunan hemoglobin dan akhirnya juga menyebabkan mortalitas dan morbiditas. Demikian pula kalau trombosis yang menang, pasti akan terjadi iskemik. Ketika iskemik itu terjadi, resiko kematian juga tinggi. Jadi ini sebuah dilema yang sampai saat ini belum selesai dan akan terus diteliti mana sebenarnya approach terbaik buat pasien untuk mencegah dua hal tersebut. Ya. Nah, kemudian sedikit pengingat, ini adalah sebuah perkembangan, jadi dari normal kemudian terjadi fatty streak, fibrous plaque, kemudian terjadi penutupan oklusif atherosclerotic plaque, yang suatu titik terjadi plaque rupture, dan terbentuklah sebuah trombosis dan fissure, dan inilah adalah sebuah proses acute coronary syndrome yang kita tahu ya. Jadi angina, terjadi myocardial infarct, bahkan terjadi kalau misalnya di pembuluh darah otak terjadi stroke. Dan juga kalau di pembuluh darah perifer terjadi peripheral ischemic atau acute limb ischemic. Dan semakin usia, maka kemungkinan terjadinya acute coronary events itu akan semakin besar. Ini sebagai quick reminder saja. Nah, sebenarnya kita bicara tentang antiplatelet. Jadi antiplatelet bekerja di mana? Ya. Selama ini kita tahu ada namanya thromboxane inhibitor ya, kita kasih aspirin. Kemudian ada juga yang namanya trombin. Nah, jangan lupa di platelet itu juga ada reseptor yang lain. Selain reseptor tromboxane A2, ada juga reseptor P2Y12 yang terikat dengan ADP. Nah, kita tahu bahwa ADP ini kita bisa tahu bahwa selama ini kita kenal obat-obat untuk menghambat ADP reseptor yang ada di platelet ya, yaitu bisa clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, itu 3 yang saat ini banyak ada di guideline. Kemudian ada juga yang terakhir adalah yang kita lihat di sini ya. Ini adalah glikoprotein GP2B3A inhibitor, axicimat, eptifibatid, tirofiban. Ini obat-obat baru yang relatif baru yang bisa digunakan pada pasien dengan PCI. Antiplatelet kita tahu itu sangat penting sekali peranannya dalam treating ACS ya. Banyak sekali orang yang mendapatkan dual antiplatelet karena penderita ACS atau mungkin pasien yang sudah dipasang stent ya, yang sudah PCI. Dan paling sering diteliti ya. Jadi paling sering diteliti dilihat mana yang paling bagus, mana yang paling poten, mana yang paling bisa mengurangi resiko bleeding atau resiko komplikasi yang lain. Kemudian ya ini kita lihat mana yang paling poten, yang paling predictable dan mana yang paling aman. Semakin poten, semakin aman, semakin bagus dan semakin ideal sebuah antiplatelet. Oke.
Kemudian masih ada problem yang terakhir, yaitu apakah semua rekomendasi itu bisa dipakai pada semua jenis pasien, semua subset pasien. Nah, ini rekomendasi yang kita tahu, jadi dari rekomendasi ESC bahwa ticagrelor itu masih menjadi pilihan pertama pada pasien ACS, baik apapun itu strateginya, mau PCI, mau IP, atau medikamentosa. Ya, prasugrel juga demikian. Clopidogrel itu seperti yang kita lihat nih, clopidogrel on top of aspirin bisa dipakai apabila tidak tersedia ticagrelor pada pasien ACS atau misalnya ada resiko bleeding yang besar. Kemudian clopidogrel 300 mg bisa digunakan pada pasien dengan STEMI yang mendapatkan trombolisis ya. Ini rekomendasi STEMI dan STEMI yang terbaru ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa dasarnya itu adalah Plato Study yang meningkatkan clopidogrel di guideline gitu. Kita lihat Plato Study. Nah, kita lihat ternyata memang ada peningkatan kumulatif endpoint-nya itu dibandingkan clopidogrel, ticagrelor lebih baik ya. Kita lihat di sini. Ini ticagrelor lebih baik dari clopidogrel dalam meningkatkan angka endpoint ya, itu MACE yaitu infarct, stroke dan all cause death atau kematian secara umum. Nah, kemudian angka bleedingnya menurut Plato Study dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan di sini. Yang akhirnya ya, conclusion-nya, pasien ACS baik dengan STEMI maupun NST ACS, ticagrelor itu bisa menurunkan kemungkinan terjadinya myocardial infarct, stroke dan kematian tanpa meningkatkan resiko major bleeding atau prosedur related bleeding. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya subjek Plato itu lebih banyak adalah pada pasien white dan black ya. White itu atau Caucasian itu sekitar 91 pasien. Sedangkan oriental atau Asia itu hanya sekitar 6,1 pasien. Ini Lancet tahun 2010 ya, di mana Plato Study udah mulai dikembangkan. Namun ada sebuah jurnal menarik ya, Current Vascular Pharmacology tahun 2018 mengatakan bahwa East Asian pasien ya, kalau kita Southeast Asian ya, sedangkan East Asian itu dikatakan underrepresented pada clinical trial maupun registry-registry yang dipakai secara besar, di skala besar ya. Nah, ini substudy analisis dari Plato ya, kita lihat ternyata ada perbedaan ya. Kalau dikatakan tidak signifikan, memang tidak signifikan, tapi ada perbedaan di situ bahwa angka CV death dan major bleedingnya berbeda antara East Asian dan non-Asian. Ini juga berbeda ya. Dan juga number needing to harm. Kita lihat di bawah ini, itu ada number needed to treat, number needed to harm. Itu angkanya berbeda antara Asian dan Caucasian atau non-Asian. Itu tampak berbeda. Nah, bedanya kenapa? Nah, ini pertanyaan menarik kemudian. Assault antithrombotic treatment strategies in East Asian itu berbeda dari Caucasian. Ini jurnal yang sangat menarik yang saya lihat bahwa ada sebuah forgotten variable, yaitu subjek karakteristik, mengatakan bahwa East Asian patient itu memiliki antithrombotic risk yang lebih rendah dan juga memiliki resiko bleeding yang lebih tinggi, yaitu GI bleeding dan hemorrhagic stroke bila dibandingkan dengan Caucasian atau dengan orang barat ya, orang kulit putih ya. Ini adalah sebuah sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa observe interethnic differences, jadi perbedaan interetnik pada farmakokinetik dan farmakodinamik itu juga bisa mempengaruhi respon pasien tersebut terhadap antithrombotic agent. Ya, ada sebuah kekhawatiran dikatakan bahwa jangan-jangan prasugrel dan ticagrelor mungkin terlalu poten untuk pasien-pasien East Asian sehingga menimbulkan resiko bleeding yang lebih besar. Apakah benar? Ini dikatakan ada namanya East Asian paradox. Wah, apalagi ini East Asian paradox? East Asian paradox itu adalah perbedaan clinical event berbeda dengan hasil platelet reactivity pada East Asian. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini berbeda therapeutic window-nya. Kalau misalnya therapeutic window-nya orang East Asian itu sedikit bergeser ke arah ischemic. Jadi therapeutic window-nya harusnya kita lebih fokus di sebelah lebih ke kanan ya ini ya pada East Asian. Kenapa? Karena resiko bleeding-nya lebih tinggi. Jadi therapeutic window-nya agak berbeda. Nah, maksudnya apa East Asian paradox? Kita jelaskan lagi. Nah, ini East Asian paradox. Jadi pada East Asian atau orang Asia Timur itu ischemic event-nya lebih rendah, kemungkinan hemorrhagic stroke-nya lebih tinggi, angka GI bleeding-nya lebih tinggi,
Dan respon terhadap P2Y12 inhibitor itu juga berbeda-beda, ya. Di mana mekanismenya yang paling bawah ini adalah banyaknya orang kita, ya orang East Asian, itu yang mengalami polimorfisme sitokrom 2C19. Ya, ini yang membuat kenapa clopidogrel itu nantinya akan berbeda-beda responnya terhadap pasien-pasien itu. Ini juga, ini Korean Registry, European Registry, ternyata ya menurut gambaran ini, jadi stent thrombosis itu pada Western Registries itu lebih sering terjadi pada European dibandingkan pada Korean Registry. Jadi angka trombosis lebih banyak terjadi pada orang kulit putih daripada orang East Asian. Nah, dari mana ini? Kemudian kita jelaskan ternyata masalahnya mungkin kompleks, multifaktorial, adanya perbedaan trombogenisitas, perbedaan interracial dari koagulasi, fibrinolisis, dan profil inflamasi. Ya, kemudian East Asian mungkin trombogenisitasnya lebih rendah dibandingkan dengan Caucasian. Kemudian platelet reactivity-nya juga berbeda-beda dan sangat tergantung dari ras pasien tersebut. Kemudian East Asian ternyata memiliki tendensi yang lebih besar untuk terjadi GI bleeding dan intracerebral hemorrhagic atau intracranial hemorrhagic. Oke. Nah, ternyata salah satu penjelasannya adalah karena East Asian punya low body mass index yang lebih rendah, sehingga kalau body mass index lebih rendah, otomatis hypercoagulable state-nya akan lebih rendah juga, seperti itu. Kemudian genetik polymorphisme dari trombosis related factor, bisa karena faktor 5 Leiden atau prothrombin gene. Kemudian hemostatik faktornya juga berbeda, ya. Fibrinogen, D-dimer, faktor 8 dan lain sebagainya. Ini adalah perbedaan interrasial yang mungkin bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi trombogenisitas yang berbeda-beda, baik untuk East Asian dibandingkan dengan Western atau populasi orang kulit putih, ya. Nah, ini platelet reactivity mungkin ini agak rumit, tapi saya jelaskan secara singkat. Ya, pokoknya dari kanan kiri ke kanan itu adalah namanya. Jadi kalau paling kanan itu Verifinau, ya. Verifinau ini adalah yang paling sering atau paling banyak dipakai di semua penelitian. Nah, ternyata dikatakan setelah diberikan 600 mg clopidogrel loading, kemudian dites platelet reactivity-nya, terjadi perbedaan threshold melalui PRU. PRU itu adalah P2Y12 reaction unit, baik dari Western population dibandingkan dengan Asian. Ya, terjadi perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya seperti ini. Nah, ada namanya HPR atau high platelet reactivity, ada namanya LPR atau low platelet reactivity. HPR ini angka PRU-nya itu tinggi. Ketika PRU-nya tinggi, maka kemungkinan ischemic risk-nya juga besar. Itu pada pemeriksaan platelet reactivity. Nah, sedangkan pada LPR atau low platelet reactivity itu bleeding risk-nya yang besar. Ya, kedua hal ini adalah hasil dari penelitian terhadap platelet reactivity. Dan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ya, diabetes, smoking, BMI yang berat, BMI yang tinggi, drug interaction, inflammation dan sebagainya. Itulah yang mempengaruhi apakah pasien tersebut memiliki HPR atau LPR. Ya. Itu nanti ini akan berpengaruh terhadap resiko terjadinya ischemic dan bleeding pada pasien tersebut. Nah, kemudian platelet reactivity ternyata pada East Asian itu memiliki cut off yang lebih tinggi untuk HPR dan LPR-nya juga cut off-nya lebih tinggi, ya. Kemudian compare to Western Asian, ternyata menurut registry itu dikatakan East Asian itu lebih resisten terhadap antitrombotic event dan lebih vulnerable terhadap terjadinya atau lebih rentan terhadap terjadinya perdarahan atau bleeding. Nah, ini perbedaan rasial terhadap responsiveness terhadap antikoagulan, ya. Oke. Sehingga memunculkan sebuah pendapat bahwa target antitrombotik yang optimal itu bisa unik antara Asian dan mungkin berbeda dengan ras Caucasian atau ras kulit putih, ya. Oke, nah ini kita bicara clopidogrel, kita bicara kalau clopidogrel itu adalah obat yang di metabolisme liver dulu, ya, melalui 2 step, yaitu hepatic activation melalui cytochrome PA1, A2 dan seterusnya, kemudian mengalami metabolisme kembali, kemudian
Setelah itu aktif metabolitnya dirilis oleh liver, barulah setelah itu dia memiliki efek untuk ADP reseptor inhibitor. Nah ini di bawah nih masalahnya ya. Jadi 60% East Asian mungkin saja mengalami decrease aktif metabolit of clopidogrel, dan mungkin itu yang menyebabkan inhibisi platelet fungsinya menurun pada pasien-pasien yang mengalami clopidogrel begitu. Nah, East Asian paradox ini ada berbagai macam trial, tapi yang saya ambil adalah yang paling bawah ya, yaitu adalah Philo study yang diteliti di Jepang, dan Tika Korea study yaitu yang dikerjakan di Korea ya. Sedangkan yang di atas itu Karisma, Komit dan sebagainya itu memperbandingkannya dengan bukan dengan ticagrelor, tapi mungkin dengan prasugrel ataupun antiplatelet yang lain. Jadi saya fokus pada yang dua ini. Nah, ternyata, ini kita lihat Philo study, ya ticagrelor dibandingkan dengan clopidogrel pada pasien ACS, kemudian dilihat selama 6 bulan. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwa event versus bleeding itu masih lebih favor ke arah standar clopidogrel dibandingkan komparatornya yaitu ticagrelor pada Philo study. Jadi coba kita lihat seperti apa. Nah, ini ternyata kita lihat bahwa primary composite endpoint-nya mirip-mirip ya antara ticagrelor dengan clopidogrel, baik dari CV death, kemudian MI, stroke, all-cause mortality itu mirip-mirip ya. Tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Nah, kemudian dari Philo study ini juga dikatakan major bleeding, minor bleeding itu ternyata lebih tinggi pada pasien dengan penggunaan ticagrelor bila dibandingkan dengan clopidogrel. Ya, dengan hazard ratio-nya Anda bisa lihat 1,5 sampai 1,8, bahkan ada yang 2,5. Cuman ini memang karena tidak terlalu banyak, sehingga conclusion-nya adalah East Asian patient dengan ACS ya itu memiliki higher rate atau lebih tinggi terjadinya major bleeding ya, bila dibandingkan dengan clopidogrel seperti itu. Cuman limitasi dari studi ini adalah memang dia terlalu agak kecil ya. Jadi dia cuma 800 pasien East Asian, sehingga tentu saja kalau dibandingkan dengan Plato yang 18.000 dia menjadi tidak terlalu kuat powernya dari penelitian ini. Oke. Kemudian ini yang kedua, Tika Korea study, ya kita lihat protokolnya, dia ada 900 pasien, kemudian di ACS, kemudian PCI, satu armnya diberikan ticagrelor, satu armnya kemudian diberikan clopidogrel, kemudian dilihat safety atau kemungkinan terjadinya bleeding pada dua grup ini. Nah, kita lihat Tika Korea study. Nah, ternyata hasilnya dari primary safety endpoint, ya, jadi angka ticagrelor untuk terjadinya bleeding itu lebih besar. Demikian pula dengan secondary efficacy endpoint. Tapi yang efficacy endpoint mungkin tidak usah kita bahas, ya. Kita fokus pada yang atas ya, yaitu primary safety sebagai endpoint-nya. Ya. Primary safety sebagai endpoint ini menyatakan bahwa ternyata Plato major minor bleeding, kemudian TIMI bleeding ya. Ini kategori bleeding saja, tapi intinya dia adalah terjadinya perdarahan. Ternyata pada 900 pasien itu sebagian besar itu lebih baik clopidogrel dan memiliki p-value yang ternyata signifikan. Ya, bahwa pada pasien-pasien Korea ya, itu terjadinya bleeding itu lebih banyak pada penggunaan ticagrelor dibandingkan dengan clopidogrel saja pada pasien ACS yang PCI ya. Conclusion-nya adalah Korean ACS patient without ST segment atau dengan ST segment, standar dose ticagrelor itu meningkatkan insidensi bleeding yang cukup signifikan. Kemudian cuman memang studinya tidak bisa membedakan efikasinya. Jadi outcomes-nya itu tidak bisa dibedakan karena memang studi ini fungsinya bukan untuk safe, bukan untuk primary, bukan untuk efikasi, tapi untuk safety ya. Kemudian antiplatelet strategi diperlukan untuk meningkatkan safety dan efikasi pada treatment ACS di East Asian. Ya. Kemudian kembali ke pertanyaan, apakah antitrombotik strateginya berbeda Asia dari Caucasian? Nah, bahkan ada concern bahwa ternyata mungkin saja ada perbedaan farmakodinamik pada kedua kondisi tersebut, pada kedua ras tersebut.
Sehingga munculkan sebuah konsep bahwa anti-thrombotic treatment itu harus berdasarkan ras. Nah, jadi race tailored anti-thrombotic treatment. Jadi ada ras khusus, ya harus berbeda dibandingkan dengan ras lainnya. Ya, sehingga ini suggested seperti itu. Nah, guideline bilang apa? The guideline bilang bahwa clopidogrel bisa dipakai kalau ticagrelor tidak atau terkontraindikasi. Kemudian STEMI tahun 2017 poten P2Y12 inhibitor yaitu ticagrelor dan prasugrel boleh dipakai dan clopidogrel menjadi pilihan kedua jika ada kontraindikasi terhadap prasugrel maupun ticagrelor ya. Itu. Kemudian ini ada kata-kata menarik yaitu de-escalation. De-escalation atau perubahan dari penggunaan ticagrelor atau prasugrel boleh dikembalikan ke clopidogrel atau diganti ke clopidogrel. Namun ini juga harus dilihat lagi, harus di-guided by platelet function, genotyping dari sitokrom P2C19, serta melihat klinis pasien. Ada nggak terjadi bleeding pada penggunaan obat-obat poten P2Y12 inhibitor, misalnya ticagrelor? Nah, itu menggunakan kita seperti ini. Kemudian jangan lupa ada bleeding hazard, ada Crusade, score, Acuity, BARC, dan di APT score. Ya, ini seringkali kita biasanya memakai untuk resiko tinggi bleeding. Baik, waktunya mau habis sebentar lagi ya. Jadi ini Crusade score. Jadi kalau semakin tinggi skornya, semakin besar kemungkinan bleeding pada pasien-pasien ini. Tergantung heart rate, systolic blood pressure, hematokrit, creatinine clearance, jenis kelamin, history vascular disease, dan history of diabetes mellitus. Ya, ini Crusade ini harus ada karena kita bisa mempertimbangkan adanya bleeding dari Crusade score ini ya. Bagaimana mengintegrasikan bleeding dan ischemic risk? Jadi major bleeding itu bisa mengaruhi prognosis ya, kita tahu. Kemudian the use of score yaitu menggunakan Crusade score itu bisa membuat kita mengukur kapan sih durasi antitrombotik yang pas, intensitasnya seperti apa. Ya, untuk memaksimalkan proteksi terhadap iskemik, tapi juga jangan sampai meningkatkan resiko bleeding pada pasien tersebut. Ya. Ya. Nah, ini adalah Karen Alexander yang bikin Crusade score. Ya. Jadi bagaimana cara kita menyeimbangkan iskemik dan bleeding? Yaitu pertama adalah resiko kadang-kadang harus diambil. Yang penting iskemik risk-nya tertangani. Yang kedua adalah Crusade itu adalah harus diukur supaya kita bisa aware terhadap treatment selection apa yang kita pakai, kemudian seberapa lama antiplatelet yang kita pakai ya. Kemudian bagaimana juga dengan Indonesia, yang pertama saat ini tidak ada registry atau RCT yang memperbandingkan safety dan efficacy dari masing-masing antiplatelet. Jadi kita memakai algoritma atau guideline yang dikeluarkan oleh ESC ya. Kemudian East Asian Paradox, Indonesia mungkin saja memerlukan risk tailored safety study dari antiplatelet, mungkin. Kemudian jangan pernah meremehkan bleeding risk. Jadi bleeding risk itu harus take into account. Tujuannya apa? Supaya pasien itu tidak mengalami resiko yang lebih besar dan kemudian mortalitas dan mobilitasnya meningkat. Ya. Sebagai kesimpulan, pemilihan antiplatelet itu harus dipertimbangkan baik buruknya berdasarkan dari risk of bleeding, ya, tolerabilitasnya dan sebagainya. Kemudian pemakaian P2Y12 inhibitor menggantikan clopidogrel itu menghasilkan ischemic risk yang memang menurun, tapi juga meningkatkan resiko bleeding, terutama pada pasien dengan East Asian. Dan East Asian pasien, apalagi mungkin di Southeast seperti kita di Indonesia, itu membutuhkan challenge untuk memiliki guideline sendiri yang juga mempertimbangkan faktor ras dan mungkin penggunaan DES untuk meminimalisir terjadinya bleeding di masa yang akan datang. Mungkin itu pesan yang disampaikan pada presentasi kali ini. Karena waktu sudah habis, saya harus kembalikan kepada moderator dan atas kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Satria atas presentasinya yang sangat informatif ya. Jadi bagaimana seninya kita memilih obat dan mengatur dosis ya, agar kita mendapatkan manfaat yang optimal ya.
dari risiko bleeding maupun ischemic. Untuk selanjutnya, ini ada case study ya, yang akan dibawakan oleh Dr. Hendy Wirawan, MBiomed SPJ PVH. Saya bacakan kurikulum vitae-nya ya. Pendidikan di Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran, selesai tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, selesai tahun 2017. Beliau juga sebagai anggota Indonesian Heart Association. Pengalaman bekerja beliau ini pertama sebagai dokter UGD di Rumah Sakit Bakti Rahayu di Denpasar ya, dari Desember 2008 sampai Februari 2009. Kemudian dokter umum di Klinik Pentamedica mulai Maret 2009 sampai Desember 2011. Kemudian melanjutkan ke spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan beliau sekarang selain di Rumah Sakit Sanglah juga bekerja di Rumah Sakit Bali Med ya, sejak 2017 sampai sekarang. Untuk itu, Dr. Hendy, kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Baik. Cek 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dr. Sutarmawan selaku moderator dan juga salah satu guru saya selama pendidikan. Baik, kepada peserta, kita sekarang akan lanjut ke case study ya. Jadi di sini setelah tadi Dr. Gunadi dan Dr. Satria memberikan sebuah lecture tentang diagnosis tata laksana dan juga pemakaian bleeding risk dari antiplatelet. Jadi kita sekarang mengaplikasikannya ya ke dalam sebuah kasus. Ada satu kasus yang akan saya bawakan dan kita akan bahas kasus itu. Oke, kasus ini ACS ya, pasti kita mengetahui ACS sangat populer karena angkanya sangat tinggi ya. Jadi kasus ini merupakan real case ya, pasien laki-laki 76 tahun datang rujukan yang merupakan rujukan dari rumah sakit swasta di Denpasar ya, dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah dengan keluhan tipikal chest pain. Onsetnya kira-kira 7 jam sebelum masuk rumah sakit ya, disertai dengan keringat dingin, mual dan muntah. Pasien juga mengeluhkan sesak nafas. Sesak nafasnya membaik dengan posisi duduk dan juga mulai muncul sesak nafas pun hampir bersamaan dengan keluhan nyeri dadanya. Untuk medical history atau riwayat penyakit, pasiennya memiliki riwayat hipertensi yang tidak terkontrol, yang baru diketahui sejak 7 bulan yang lalu. Nah, untuk EKG bisa kita lihat di sini ya. Jadi untuk EKG pada slide bisa dilihat ini merupakan gambaran RBBB sebenarnya ya, dari V1 bisa dilihat, dari V1 ada gambaran RBBB-nya ya. Tapi kalau kita lihat lebih mendalam, RBBB ini disertai dengan ST elevasi ya. Lebih jelas kita lihat di V2 seperti ini, V2 dengan sedikit ST elevasi dan adanya T inversi. Lebih ke bawah lagi V3 jarak antara ST elevasinya itu juga lebih dari 1 kotak atau 1 mm. Nah, kalau untuk V4, V5 mungkin terlihat jelas ya. Jadi tombstone kelihatan seperti ini. Tombstone ada Q dan juga disertai dengan ST elevasi, adanya juga T inversi. Jadi kita bisa clue-nya di sini adalah ada ST elevasi dari V2 yang jelas sampai V6, 1 dan AVL. Ya, 1 dan AVL juga ada sedikit ST elevasi, dan yang satunya lagi clue dalam menentukan pasien ini STEMI atau tidak adalah adanya resiprokal ST depresi ya. Jadi di lead yang berlawanan di inferior kita lihat di sini ada ST depresi. ST depresi di 3 yang jelas ya, di 3. Nah, di 3 ya, di 3 dan AVF ya, itu ada ST depresi ya. Itu menunjukkan bahwa
ini merupakan sebuah STEMI ya, STEMI anterior extensif dengan gambarannya ada komplit RBBB ya. Ada PAC juga. Ya, itu kita skip aja untuk penjelasannya karena tadi di sesi Simpo yang pertama sudah ada sesinya tersendiri. Nah, setelah di Rumah Sakit Sanglas tidak ada perubahan ya. Artinya masih dengan SD elevasi di V2 sampai V6 dengan resiprokal ST depresi di inferior. Kita lihat. Menelisik lagi tadi yang sudah dibawakan oleh Dr. Gunadi bahwa dalam mendiagnosis sebuah pasien ACS ya, itu ada 3 kriteria dari WHO ya. Klinis, nyeri dada, adanya EKG, gambaran EKG yang khas, dan juga pemeriksaan cardiac enzim. Pada pemeriksaan ini mungkin kita lihat di sini ya, semakin ke kanan kalian, jadi itu adalah semakin tinggi probability pasien mengalami ACS. Contohnya yang pertama, nyeri dadanya. Sering sekali kita menemukan pasien mengeluhkan nyeri dadanya hanya bisa ditunjuk ya. Jadi semakin bisa ditunjuk, terlokalisir, semakin rendah kemungkinan pasien itu mengalami ACS. Tapi semakin luas presentasi nyerinya ya, sampai terlihat menjalar ke dagu dan juga ke lengan kanan atau kiri sampai ke epigastrium, akan meningkatkan probability pasien itu mengalami sebuah acute coronary syndrome. Apalagi yang paling kanan ya, kalau sudah cardiac arrest, ya kemungkinan besar itu merupakan sebuah ACS karena kita mengetahui prevalensi sebuah sudden cardiac death atau cardiac arrest itu masih tertinggi itu akibat dari ACS. Yang kedua adalah EKG. Ya, EKG di sini yang pasti pada pasien ini kita mendapatkan ST elevasi ya, yang mana dilihat itu paling kanan sekali, yang paling tinggi probabilitasnya untuk sebuah ACS. Ya. Kalau sudah ada ST elevasi seperti pada pasien ini, pemeriksaan troponin, cardiac enzim itu tidak boleh menunda dari terapi karena kita mengetahui pada pasien dengan ST elevasi itu kita memerlukan terapi reperfusi yang sesegera mungkin. Ya, time is muscle. Semakin cepat kita melakukan terapi reperfusi, maka prognosis dari kejadian ACS itu akan semakin baik. Ya, troponin itu perannya sangat penting pada kasus-kasus yang UAP DDN STEMI ya. Jadi ketika kita masih tidak bisa menyingkirkan diagnosis ini UAP apa non ST elevasi, myocard infarct, jadi kita memerlukan troponin untuk menunjang prognosis, menunjang diagnosis dari ACS tersebut. Ya. Dari EKG-nya kalau semakin ST depresi ya, ST depresi yang khas. Jadi yang bukan ST elevasi itu ST depresi, semakin dalam ST depresi akan meningkatkan probabilitas pasien itu mengalami acute coronary syndrome. Nah, yang terakhir cardiac enzim, ketika kita ragu, pemeriksaan cardiac enzim sangat penting. Di sini troponin yang direkomendasikan. Semakin tinggi troponin, maka akan semakin tinggi probabilitas pasien mengalami acute coronary syndrome ya. Bicara tentang troponin ya. Troponin seperti saya katakan, jadi semakin tinggi nilai troponin, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan pasien itu mengalami acute myocard infarct ya. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu kita harus lebih aware karena beberapa pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis itu akan meningkatkan nilai dari kadar troponin pada pasien tersebut. Contohnya beberapa pada pasien ini ya. Jadi ada di tabel ini beberapa keadaan kronis yang menyebabkan baseline dari pasien tersebut memiliki nilai troponin yang tinggi. Seperti takiaritmi, pada pasien gagal jantung, hipertensi emergensi ya, penyakit kritis, miokarditis, yang paling sering mungkin yang paling bawah ya. Yang paling bawah adalah gangguan ginjal. Gangguan ginjal kita pasti akan mendapatkan baseline yang tinggi pada pasien-pasien CKD ya. Oke, lanjut ke pasien. Ya, pasien tadi sudah ada clue-clue sedikit, pasien dengan ST elevasi infark, terus adanya troponin yang meningkat,
belum ya troponin. Di sini kita lanjut ke pemeriksaan fisik dulu. Tekanan darah didapatkan agak tinggi, 180/110. Kita label dia dengan hipertensi emergensi yang jelas ya, dengan target organ damage-nya berupa ACS. Yang lain masih dalam batas normal, memang didapatkan ada Gallup S3 ya, itu menunjukkan bahwa pasien juga mengalami gagal jantung. Yang berikutnya yang penting adalah adanya Rales atau rongki di kedua basal paru. Pemeriksaan lab ya sedikit asidosis metabolik dengan kompensasi alkalosis respiratorik ya, dengan peningkatan urium dan kreatinin. Di sini juga kebetulan diperiksa secara simultan ya, troponin T didapatkan nilai yang meningkat. Untuk diagnosis kita sudah jelas ya, jadi dari pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan penunjang EKG dan juga cardiac enzim didapatkan diagnosis bahwa pasien mengalami STEMI anterior kilip 2 onset 7 jam ya, TIMI 5/14 dan hipertensi emergensi. Juga ada acute kidney injury dengan differential diagnosis acute on chronic kidney disease. Terapi awal ya, jadi pada pasien ACS apa yang harus kita berikan? Ini seharusnya bisa diberikan pada saat pasien di rumah sakit sebelum dirujuk ya. Jadi apa yang bisa kita berikan? Anti iskemik, anti trombotik dan antikoagulan, mungkin itu yang terapi awal ya. Dulu kita kenal sebagai Monaco, mungkin bisa digunakan morfin, oksigen, nitrat sebagai anti iskemik, dual antiplatelet, aspirin dan clopidogrel. Di sini diberikan NTG drip sebagai anti iskemik ya. Pilihan yang lain kalau tidak terdapat NTG drip atau nitrogliserin bisa digunakan nitrat yang lain. Isosorbit dinitrat tablet sublingual juga bisa. Untuk anti iskemik, terus untuk anti trombotik kita menggunakan dual antiplatelet ya. Clopidogrel diberikan 75 mg. Menimbang pasien ini usianya 76 tahun ya. Jadi kita tidak berikan loading. Ya, loading hati-hati pada usia tua dan gangguan ginjal. Jadi kita harus menimbang resiko bleeding dan resiko trombosis. Pada laki-laki yang pada pasien yang usia lebih dari 76 tahun itu tidak perlu diberikan loading karena resiko perdarahannya sangat tinggi. Namun acetosal tetap diberikan loading 160 mg diikuti dengan lanjutan dosis 1 kali 80 mg. Pemilihan antikoagulan di sini adalah enoxaparin ya, 0,6 mg subkutan. Jadi pada pasien STEMI, infak, seharusnya kita memberikan enoxaparin juga IV dulu. IV intravenus itu 0,3 mg, tapi pada pasien ini juga tidak diberikan karena resiko bleeding yang tinggi. Ini adalah bagan obat-obat antitrombotik terapi ya. Kalau ini kita dapatkan dari ESC tahun 2020 tentang NSTEMI ya. Kurang lebihnya sama, jadi aspirin pemberian pertama itu 150 sampai 300 pertama, terus diikuti oleh P2Y12 receptor inhibitor. Pilihannya bisa prasugrel, ticagrelor atau clopidogrel. Jadi yang mana bisa diberikan lebih dahulu. Dan setelah itu dual antiplatelet. Setelah dual antiplatelet kita berikan antikoagulan ya. Pilihannya bisa heparin, fondaparinux atau enoxaparin. Itu mungkin yang bisa diberikan kepada teman-teman sejawat di fasilitas pertama kesehatan ya. Nah, untuk pemberian antikoagulan ya, hati-hati pada gangguan ginjal ya, ketika pasien mengalami end-stage renal disease, CKD stage 5, ada beberapa obat yang tidak direkomendasikan. Contohnya enoxaparin, fondaparinux dan bivalirudin. Pilihannya hanya satu, adalah heparin atau UFH. Jadi pada kasus ini karena tidak mengalami gangguan ginjal kronis, jadi kita memberikan enoxaparin ya. Enoxaparin dengan dosis seperti ini. Ya, jadi pada pasien ini enoxaparin yang lebih dari usia 75 tahun itu tidak diberikan IV bolus. Ya, jadi start langsung dengan subkutan dengan dosis 0,75 mg per kilogram
berat badan dengan maksimum 75 mg per injeksi. Yang diberikan 2 kali sehari. Dan clopidogrel juga di sini disebutkan bahwa pada pasien yang lebih dari 75 tahun itu tidak diberikan loading dose. Ya, hanya diberikan dosis maintenance sebesar 1 kali 75. Jadi untuk mengurangi risiko perdarahan pada pasien. Selanjutnya apa yang dilakukan pada pasien STEMI? Ya, apa yang kita pertimbangkan? Ya? Yang pertama adalah onset nyeri dada. Onset nyeri dada dipertimbangkan untuk menentukan terapi reperfusi. Apakah kita melakukan fibrinolitik, PCI atau konservatif. Ya. Umur dan comorbidity juga dipertimbangkan untuk menilai resiko perdarahan daripada pasien. Yang selebihnya adalah medical cost, yang pasti biaya ketika pasien tidak memiliki asuransi, kita menyarankan kepada pasien apakah mau untuk dilakukan tindakan terapi reperfusi secara invasif atau tidak. Yang selebihnya adalah ketersediaan dari fasilitas dari PCI. Ini tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi ketika berada di First Medical Center, jadi ketika ada di puskesmas, di UGD yang tidak ada fasilitas PCI, kita harus mendiagnosis STEMI itu dalam 10 menit, kurang dari 10 menit. Nah, setelah mendiagnosis STEMI, tentukan apakah bisa melakukan PCI itu kurang dari 2 jam atau tidak ya. Kalau kurang dari 2 jam bisa dilakukan langsung transfer ke fasilitas rumah sakit yang ada PCI-nya dan bisa dilakukan primary PCI kurang dari 2 jam. Tapi ketika jaraknya jauh atau ada gangguan teknis, tidak bisa dilakukan PCI dalam kurang dari 2 jam, maka harus dilakukan strategi fibrinolisis untuk memperbaiki outcome daripada pasien. Sebenarnya pilihan primary PCI atau fibrinolisis itu bagaimana? Jadi ketika onset dari STEMI itu kurang dari 12 jam yang di atas ya, pilihan pertama adalah primary PCI ya. Tapi ketika tidak bisa dilakukan primary PCI dalam kurang dari 2 jam waktu yang ditentukan, maka fibrinolisis merupakan pilihan 1A juga ya. Tapi hanya jika primary PCI tidak bisa dikerjakan. Tapi ketika sudah lebih dari 12 jam, memang pilihannya adalah PCI jika keluhan pasien masih mengeluh adanya nyeri dada atau gangguan hemodinamik. Pasien direncanakan primary PCI, tapi karena masalah asuransi ya, mungkin tidak bayar asuransi atau gimana, jadi pasien tidak dapat dilakukan primary PCI, akhirnya dilakukan terapi trombolitik dengan streptokinase secara intravena. Ya, yang penting kita ketahui untuk fibrinolitik ya, kita harus menilai kontraindikasi fibrinolitik. Saya rasa tabel kontraindikasi ini kalau bisa dihafal lebih baik, tapi kalau tidak bisa dihafal mungkin ditempel di masing-masing UGD atau di puskesmas tempat bekerja. Ketika tidak bisa didapatkan kontraindikasi, maka tidak boleh dilakukan fibrinolitik. Untuk koterapi atau ketika kita memilih fibrinolitik, obat-obat apa yang perlu kita berikan ya. Jadi aspirin sudah pasti, clopidogrel juga harus ditambahkan untuk tambahan dari aspirin tersebut dengan kelas 1A. Ya, untuk pilihan antikoagulan di sini memang yang menjadi pilihan pertama itu adalah enoxaparin, diikuti oleh heparin dengan rekomendasi kelasnya 1B. Namun setelah dilakukan fibrinolitik ternyata gagal ya. Kita setelah memberikan fibrinolitik ada kriteria successful atau failed ya. Jadi ketika kita evaluasi setelah pemberian fibrinolitik, adanya nyeri dadanya yang menetap atau ST elevasinya tetap tinggi, tidak ada irama reperfusi. Jadi kita nyatakan failed ya. Pada pasien ini kebetulan failed, namun rescue PCI tidak dapat dilakukan karena masalah asuransi juga. Jadi sayangnya lagi pasien agak agitasi dan menarik urin kateternya sehingga terjadi gross hematuria pada pasien ini.
Ya, kita nilai HB-nya turun karena perdarahannya. HB-nya dari 14 menjadi 7, HCT 45 menjadi 25 dan platelet juga menurun. Apa asesmen kita terhadap pasien ini ya? Kita harus menilai apakah ini mild bleeding, moderate bleeding atau severe. Ya, kalau kita lihat dari kriterianya ya, pasien ini mengalami penurunan HB yang signifikan, lebih dari 5 gram per desiliter ya. Jadi kita masukkan kriteria menjadi severe bleeding karena perdarahan tersebut ya. Tapi pasien juga memerlukan antitrombosis. Apa yang harus kita lakukan ya? Bagaimana untuk mengkontrol? Yang pertama, karena ada nyata-nyata dia bleeding, jadi kita harus stop DAPT, stop antikoagulan ya. Kalau diperlukan transfusi dari RBC dan juga bisa pertimbangkan untuk transfusi dari platelet juga. Yang jelas konsul ke teman sejawat terkait untuk kontrol bleedingnya. Nah, bagaimana strategi selanjutnya? Pasien ini mengalami infak, STEMI anterior extensif ya. Jelas kejadian trombosisnya juga pasti akan tinggi ya. Cuma sekarang kita menimbang-nimbang apakah harus melanjutkan atau stop karena risiko bleeding ya. Jadi jika dilihat dari manajemen ini ya, apa yang dilakukan ketika kita mendapatkan pasien ACS dengan severe bleeding? Yang pertama adalah harus stop DAPT ya. Dan pertimbangkan untuk melanjutkan hanya single antiplatelet. Lebih dianjurkan untuk menggunakan yang less potent antiplatelet seperti clopidogrel atau P2Y12 inhibitor. Ya, ketika bleedingnya terus menerus ya memang harus di stop dulu, jangan diberikan antiplatelet ataupun antikoagulan. Ya. Tapi ketika bleedingnya sudah berhenti, reevaluasi untuk pemberian DAPT atau SAPT atau single antiplatelet. Ya. Dan ketika kita sudah memulai single antiplatelet dan dual antiplatelet, mungkin bisa dipertimbangkan pemberian dual antiplatelet itu lebih pendek jaraknya. Jadi tidak harus 1 tahun, mungkin cukup 1 bulan atau 3 bulan, tergantung resiko bleeding yang ada. Ini merupakan slide terakhir. Jadi dalam mendiagnosis ACS ya, rekomendasi untuk menilai diagnosis dan strategi reperfusi terapi itu memerlukan kumpulan ya, kombinasi dari gejala klinis, tanda vital dan pemeriksaan fisik, EKG dan laboratory result. Ya, penggunaan farmakologi atau reperfusion terapi seperti PCI sangat penting untuk masing-masing pasien. Sangat penting juga untuk kita mempertimbangkan risiko bleeding dan risiko trombosis pada pasien sehingga kita bisa mengurangi efek samping dari obat-obat antitrombotik yang kita berikan. Demikian presentasi case discussion dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Hendy atas uraian kasusnya ya, yang cukup menantang. Bagaimana kita caranya mengatasi antara bleedingnya dan serangan ischemiknya. Ya, tadi kalau boleh kita simpulkan ya, dari pembicara pertama Dr. Gunadi yang menyampaikan bagaimana cara kita untuk mengatasi pasien-pasien serangan jantung di fasilitas yang sangat sederhana ya. Ya tadi juga sudah dijelaskan bagaimana caranya, apa yang harus dikerjakan ya. Tentu yang paling penting itu adalah pengenalan pertama sehingga kita bisa melakukan action lebih lanjut. Kemudian dari Dr. Satria juga sudah menjelaskan pemberian obat-obatan yang cukup sulit antara mengambil keuntungan mengatasi ischemiknya atau terjadinya perdarahan. Ini suatu cara yang sangat menantang sekali ya.
Dan terakhir tadi sudah dijelaskan contoh kasus yang memang nyata ya, sesuai dengan tampilan atau presentasi yang sebelumnya, di mana kasus yang nyata tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hendy. Terima kasih kepada pembicara ketiga. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Sudah ada di layar ini dari Sute. Ini untuk Dr. Gunadi. Pertanyaan adalah, apabila pada kasus ACS dengan onset kurang lebih 9 jam, lalu dengan nyeri dada yang menetap, sedangkan jarak rujukan untuk PCI itu kurang lebih 3 jam. Jadi tidak memungkinkan untuk PCI. Apa sebaiknya tetap dirujuk untuk PCI atau lebih baik diberikan antitrombolitik, dokter? Silakan Dr. Gunadi. Dr. Gunadi ya. Ditujukan ke Dr. Gunadi. Ya, terima kasih Dr. Surawan. Saya kira ini pertanyaan yang baik sekali ya, bahwa ini ada pasien ACS, mungkin settingnya yang dimaksud STEMI ini ya, karena pada center-center yang fasilitasnya relatif tidak lengkap untuk mendiagnosis STEMI hanya dengan anamnesis yang baik dan ECG ya. Dan ECG itu sudah bisa kita menduga di suatu STEMI ya. Nah, tadi kalau salah onsetnya 9 jam ya, dengan prolong chest pain. Nah, ini artinya dari onset 9 jam dengan prolong chest pain dan jarak ke center yang ada sarana cath lab-nya itu lebih dari 3 jam, lebih dari 3 jam. 3 jam ya. Nah, artinya dari diagnosis sudah jelas STEMI, kemudian onsetnya jelas, dan ada episode atau keadaan nyeri dada yang menetap ya. Kemudian jarak ke center yang lebih lengkap atau yang menyusul PCI itu lebih dari 3 jam. Saya kira ini dari jarak ke center yang untuk dapat dilakukan primary PCI kan sudah lebih dari 120 menit 2 jam ya. Saya kira ini ada tempatnya untuk dilakukan fibrinolitik, distabilkan dulu, dilakukan fibrinolisis kalau tidak ada kontraindikasi. Onset 9 jam, kalau masih nyeri itu saya kira masih ada indikasi ya. Nah, nanti setelah stabil pasiennya baru dipertimbangkan untuk merefer ke sarana yang ada cath lab-nya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut ya, apakah rescue PCI kalau memang trombolitiknya gagal. Saya kira seperti itu. Terima kasih Dr. Gunadi. Mungkin ada tambahan dari presenter yang lainnya? Sudah cukup. Sudah cukup. Kemudian pertanyaan berikutnya, bila mana tata laksana perdarahan pada pasien yang menggunakan DAPT dan apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum melanjutkan DAPT kembali? Terima kasih. Mungkin ke Dr. Satria mungkin ya? Ya. Baik. Langsung. Oke. Bagaimana tata laksana pendarahan pada pasien menggunakan DAPT? Jadi ini sangat individualized ya. Jadi kita harus melihat pertama pendarahan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, ini kasusnya pasiennya gimana? Pasien ACS, pasien stable CAD atau apa gitu. Nah, kita menyeimbangkan antara resiko bleeding dan resiko iskemik itu tidak mudah dan tidak pernah ada satu yang pasti. Jadi ini pasti diberikan ini, misalnya kalau bleedingnya begini pasti diberikan ini, tidak pernah ada di guideline pun tidak pernah tertulis seperti itu. Cuman ada cara mempermudah, yaitu dengan menggunakan bleeding berdasarkan BARC, yang namanya Bleeding Academic Research Consortium. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 0 itu tidak bleeding, yang 5 itu fatal bleeding, yang
yang 3 itu sampai memerlukan transfusi. Nah, biasanya kalau major bleeding itu kita harus stop dulu di APT kita. Major bleeding itu termasuk intracranial hemorrhage ya, atau mungkin bleeding baik dari gastrointestinal atau bleeding apapun yang sampai memerlukan transfusi. Jadi HB-nya turun. Kalau sampai HB-nya turun, kita stop harus di APT wajib, dan kita berikan transfusi sampai HB-nya normal ya, kalau bisa di atas 10. Kemudian kemudian memberikan obat-obatan yang bisa nyetop bleeding tersebut. Nah, setelah itu baru kemudian kita lanjutkan di APT lagi jika memang sudah tidak ada bleeding pasti ya, pasti tidak ada bleeding. Nah, penggunaan DAPT-nya menjadi menarik karena bisa saja kita menggunakan deeskalasi. Jadi kalau misalnya sebelumnya pakai DAPT kemudian terjadi bleeding, kita pakai ticagrelor atau prasugrel ya misalnya ya. Nah, kemudian bolehlah kita melakukan deeskalasi untuk mengganti ke antiplatelet yang mungkin lebih safe, bleedingnya tidak terlalu besar, yaitu clopidogrel. Mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi ini case by case dan sangat individualized, sehingga harus melihat kembali lagi bleeding versus iskemiknya mana yang lebih berat ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Dr. Satria. Ada tambahan? Sedikit, Dokter. Ya, silakan Dr. Hendy. Saya setuju sekali sama Dr. Satria tadi. Intinya adalah manajemen perdarahan dulu. Atasi perdarahannya, konsul ke bagian-bagian terkait ya. Contohnya misalnya kalau ada gastrointestinal bleeding atau seperti kasus tadi ada perdarahan pada saluran kencing. Jadi kita atasi dulu, entah dia melakukan terapeutik endoskopik atau pembedahan untuk men-stop bleeding. Yang pasti sebelum kita melakukan terapi definitif terhadap perdarahan ya, stop dulu di APT. Stop dulu di APT, nanti pertimbangannya untuk melanjutkan kita harus melihat stratifikasi resiko untuk bleedingnya dulu. Stratifikasi resiko bleeding, kalau misalnya dia sangat tinggi resikonya, ya kemungkinan di APT mungkin dipertimbangkan untuk tidak diberikan dalam jangka waktu panjang, hanya diberikan jangka waktu pendek. Setelah itu diberikan single antiplatelet yang disarankan memang yang less potent seperti P2Y12 inhibitor seperti clopidogrel. Demikian. Ya, terima kasih. Ini kelihatannya penanganan ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup ya untuk mengatasi kasus yang agak sulit ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini. Pada pasien dengan riwayat STEMI post PCI 2 bulan yang lalu, riwayat rutin penggunaan ticagrelor. Pasien tersebut pindah kota di mana di sana tidak ada ticagrelor, melainkan clopidogrel ya. Untuk substitusi demikian, apakah perlu washout period atau untuk transisinya dari pengobatan tersebut? Bagaimana, apakah bisa langsung atau ada washoutnya? Ini kelihatannya, silakan siapa yang mau? Baik. Dr. Satria kelihatannya tadi ditulis di sana ya, di atas ya. 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 Ini pertanyaan bagus. Mungkin yang lain juga nanti ya. Ini pertanyaan bagus sebenarnya. STEMI 2 bulan. Pasiennya pakai ticagrelor ya, kemudian ganti clopidogrel. Nah, ada sebuah studi yang mengatakan bahwa penggantian ticagrelor menjadi clopidogrel atau deeskalasi dalam waktu kurang dari 30 hari itu meningkatkan resiko iskemik yang lebih besar dibandingkan lebih dari 1 bulan. Jadi kalau sudah 2 bulan itu deeskalasi, resiko iskemiknya akan lebih turun sebenarnya. Nah, tentu saja paling banyak penyebabnya adalah masalah sosioekonomik ya, alias obat tidak tersedia atau obat terlalu mahal, itu nomor 1 penyebabnya. Nah, washout period dikatakan sih karena bekerjanya 24 jam, jadi hanya diperlukan 24 jam saja. Setelah 24 jam baru kita bisa menggunakan clopidogrel kembali ya. Jadi ini kasus yang paling banyak terjadi, jadi saya rasa jangankan di tempat yang mungkin di Denpasar pun terjadi seperti itu, karena nggak semua ada obat seperti ticagrelor ya. Mungkin itu sih, Dr. Tamawan. Ya, terima kasih, Dr. Satria. Ada mungkin tambahan? Cukup ya. Ya. Pertanyaan berikutnya masih ada?
Ya, kasus ini ya memang agak sulit. Ada pertanyaan ini, yang pertanyaan terakhir ya, dari Gusti Ngurah Prana Jagatnate ya. Pada pasien-pasien post PCI dalam waktu kurang dari 3 bulan mengalami bleeding ya, stroke hemorragik gitu maksudnya. Apakah DAPT dihentikan total atau dilanjutkan dengan single ya? Jika iya dilanjutkan, sebaiknya aspirin atau P2Y12. Terima kasih. Silakan, siapa yang mau jawab? Mungkin saya dulu. Ya, Dr. Hendy, silakan. Terima kasih. Jadi pada pasien yang post PCI ya dengan tiba-tiba mengalami stroke hemorragik, jadi ini pertimbangannya memang agak berat ya, karena pasien dengan post PCI kurang dari 3 bulan itu mengalami resiko trombotik yang sangat tinggi. Takutnya kan stent trombosis ya. Tapi di satu sisi pasien juga mengalami stroke hemorragik ya. Penanganan awal mungkin pada saat SH ya, karena nyata-nyata ada bleeding yang terjadi, jadi kita harus stop dulu dual antiplatelet, dan ketika SH-nya sudah resolusi ya, kita bisa mempertimbangkan penggunaan karena ini kan ada stroke hemorragik termasuk resiko tinggi ya, mayor bleeding ya, jadi resiko tinggi, jadi kita harus menggunakan obat-obat single antiplatelet yang less potent seperti clopidogrel, mungkin itu menurut saya. Ya. Silakan, ada tambahan? Tambahan lagi, boleh nggak? Masih. Baik. Bagus. Mungkin tambahan satu lagi ya. Jadi tadi pertanyaannya kan apakah aspirin atau P2Y12 inhibitor. Nah, sebenarnya kalau BARC 3 ya, BARC 3 itu sampai berat sekali kayak stroke hemorragik, itu berat, jelas harus stop di APT. Tapi kemudian memulainya kembali kita harus berkoordinasi dengan teman dari dokter saraf ya. Kembali dari dokter saraf, kemudian kapan kira-kira kita bisa mulai untuk pemberian SAPT-nya. Ya. Nah, kemudian jelas di guideline bilang bahwa kalau sudah stroke hemorragik itu merupakan alasan pertama untuk melanjutkan hanya dengan single antiplatelet. Nah, tapi apakah lebih bagus menggunakan aspirin atau P2Y12 inhibitor untuk kedepannya, itu sebenarnya penelitiannya belum ada. Jadi salah satu aja bisa diberikan. Tapi apakah aspirin boleh diberikan aspirin atau mungkin bisa juga diberikan P2Y12 inhibitor seperti kata Dr. Hendy yang less potent, yang clopidogrel. Yang jelas tidak perlu dual antiplatelet lagi karena resikonya sudah sangat besar buat bleeding di kemudian hari. Oke, tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita ini dibatasi oleh waktu ya, jadi kita harus akhiri. Sebelumnya saya sedikit simpulkan bahwa dari ketiga pembicara ini bagaimana caranya mengatasi pasien dengan serangan jantung di fasilitas yang sederhana ya. Tadi dijelaskan juga bahwa perlu pengenalan lebih awal sehingga walaupun fasilitas sederhana masih tetap pasien mendapatkan penanganan yang cukup maksimal. Kemudian harapan kita dapatkan anti-isemik, kemudian terjadi perdarahan. Di sini dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk bisa mengatasi harapan dan yang tidak diharapkan. Dan penanganan dengan kasus nyata tadi sudah dijelaskan. Ya, terima kasih. Saya kira sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara atas informasinya, atas uraiannya. Tentu harapannya bisa bermanfaat untuk sejawat-sejawat kita, terutama di periferi. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan Pramasanti, Om Santi Santi Santi. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator Dr. Iwayan Sutarmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Demikian acara simposium kedua hari ini. Kembali diingatkan kepada peserta agar tidak lupa mengisi feedback yang terdapat pada kolom chat Zoom pada saat akhir simposium ke-8 pada tanggal 20 Desember sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Diharapkan untuk peserta simposium tetap setia mengikuti rangkaian acara simposium backup ke-9. Karena di akhir acara simposium yaitu tanggal 20 Desember nanti
akan diadakan pengundian door prize yang tentu saja memberikan hadiah-hadiah menarik yang sayang untuk dilewatkan.